Lu mau ngeliat pocong nggak? Lu mau ngeliat pocong nggak? Nih ada pocong nih di masjid. Pada datang lah. Serem juga ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Risnur di acara Risai Risnur Santai. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh udah pakai bawa BPKB ya. Bawa BPKB intinya bawa BPKB dah intinya lah. Biar gak ketilang tuh bawa BPKB dah. Muhammad Ridho Abdul Ghani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Ini nih kita melihat sosok selama ini hilang dari layar kaca Risnur. Iyalah Ridho Abdul Ghani. Sebenarnya bukannya hilang ya. Sebenarnya sekarang yang banyak di balik layar kaca bukannya hilang. Enggak hilang. Hilang Bang. Enggak hilang sebenarnya. Hilang. Intinya hilang dari layar kaca. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Lahir di mana Bang? Lahirnya di Jakarta. Jakarta tahun Tahun 95. Tanggal berapa Bang? 29 Juli. 29 Juli. Jadi fans Bang Ridho Abdul Ghani yang pengen ngasih kado nanti tanggal 29 Juli. Nanti langsung datang ke sini ya. Bawa kado yang bagus ya. Siapa tahu nempel. Apa yang nempel? Ya, nempel aja udah, nempel. Ini nempel. Berarti Abang tahun 98 itu udah ikut demo? Enggak lah, masih kecil, masih umur 3 tahun. Enggak. Kirain baru lahir itu langsung ikut demo 98 itu Bang? Enggak. Kirain. Terus pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Abang Ridho Abdul Ghani tentang channel Risnur yang saat ini? Ya, untuk channel Risnur yang saat ini ya sudah lumayan baik ya. Kameranya sudah bagus, untuk rekaman suaranya juga ada lumayan. Cuman kadang untuk rekaman suara tuh bunyi gresek-gresek ya. Kita nggak tahu itu kesalahan dari apa, nggak tahu. Masih kesalahan teknis ya. Kesalahan teknis. Ya. Padahal kan dari semua itu kan udah dipersiapkan baik, tapi ya tetap aja ada kejadian-kejadian yang nggak diduga lah. Ini Bang Ridho bisa ikut podcast gimana ceritanya Bang? Ya awalnya diundang ya. Diundang, di teleponin, di WA-in terus. Suruh ngikut podcast ya. Ya udahlah. Di WA-in sama siapa Bang? Adminnya nih Imron. Oh, admin. Ini banyak yang pengen, "Woi, ikut podcast dong." Karena baru ada sekarang, baru ada. Sebelumnya kan ini juga kan Risnur cuma hanya untuk ceramah ya. Ceramah, rekaman. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada kemajuan sih untuk mengadakan podcast. Biar nggak suntuk lah yang ngelihatnya juga, biar nggak bosen. Untuk subscribernya juga lebih semangat pastinya kalau ada podcast kayak gini. Ya nggak? Iya. Kesibukan saat ini apa Bang? Kesibukannya sih saat ini ya nggak terlalu sibuk amat ya. Terus kalau waktu luang gimana Bang? Kalau waktu luang ya paling ya diisi dengan hal-hal yang baik, positif. Pertanyaan selanjutnya. Benarkah Bang Ridho Abdul Ghani adalah seseorang yang salah satu pendiri organisasi Risnur masa baru? Bener sih. Bisa diceritakan Bang masa orde barunya ya, belum orde lamanya nanti. Kalau untuk masa order baru ya kita ngebangkitin yang lama ya. Sebelumnya kan emang Risnur udah ada. Cuman kan udah lama tenggelam. Ya kita bangkitin lagi lah. Udah gitu kan kita dapat support dari orang-orang tua masjid gitu, dari ustadz. Itu sempat mati di tahun berapa Bang? Sempat tenggelamnya itu Risnur tenggelam. Sempat gak adanya itu Risnur tahun 2008 ya. Itu udah gak ada sama sekali. Nggak ada. Terus dibangun lagi tahun 2017. Berarti pas adanya Hadro ini. Berarti tenggelamnya selama 9 tahun ya? Iya, kurang lebih lah segitu. 9 tahun.
Dari kubur tuh mati tuh kan. Iya, 9 tahun. Tahulah jadi apa tuh ya. Terus apakah Bang Ridho Abdul Ghani mempunyai pengalaman tertentu di organisasi Risnur ini? Apa? Gimana? Punya pengalaman tertentu atau pengalaman yang khusus lah. Pengalaman sih, kita juga baru hidup lagi Risnur. Jadi pengalaman kan belum terlalu ini lah. 4 tahun Bang, 4 tahun. Belum ada ya? Belum ada. Tapi katanya Bang Ridho itu sering ngelihat makhluk-makhluk halus. Halus. Udah kayak apa tahu aja. Serem ya, kayak dukun nih. Ngomonginnya horor. Bener gak Bang? Ya, dibilang benar sih. Iya benar, kan kita ngeliat sendiri, saya ngeliat sendiri. Coba Bang ceritain yang katanya Bang Ridho pernah ngeliat di depan masjid sama yang di atas masjid tuh. Coba ceritain yang di depan masjid dulu Bang, dari awal. Kalau untuk yang di depan masjid itu kan lagi keadaan mati lampu ya masjid ya. Mati lampu, terus saya bersihan di belakang tuh tempat wudu. Karena mati lampu ya kan. Ya nongol lah. Dia sambil ngeliatin saya gitu. Sosok apa Bang? Perempuan. Dan itu nggak ganggu, dia cuma nanya, ngasih tahu bukti bahwa gua ada di sini gitu. Berarti itu sosok nggak pernah ganggu kita ya? Nggak ganggu. Alhamdulillah. Terus yang kedua, yang di atas masjid. Untuk yang di atas masjid itu ya cerita dari awalnya gimana? Viral ya sebenarnya. Iya, cerita dari awalnya itu Bang. Untuk yang di atas masjid itu kan awalnya saya lagi depan masjid tuh sama warga berdua, cuma hanya saya dan warga 1 orang. Itu lagi mantau aja masjid, ya kan. Tiba-tiba kayak ada orang berlari gitu, gitu naik ke atas. Masalahnya itu sosok kan lari ke atas masjid. Masalahnya kan sebelum kejadian itu tuh masjid ada kemalingan, mau kebobol mau kotak amal. Bobol kotak amal. Gitu. Dan dia juga larinya ke atas. Nah, karena pada saat kejadian itu saya kira juga maling kan. Wah, kayaknya maling lagi nih orang kan. Nggak taunya bukan. Nah, pas nyampe di atas itu warga ada yang lihat seperti kayak pocong gitu, dia di pohon lah. Nah, masalahnya kan di belakang masjid itu kan kayak apa ya? Tempat-tempat nggak berpenghuni manusia lah, cuma alat-alat berat gitu. Itu kayak pohon-pohon gitu terus. Iya, itu pocong di mananya Bang? Itu pas di pohon nangka kalau nggak salah ya, pohon nangka itu. Nah pas saat itu saya berpikir seperti pocong, emang seperti pocor, karena dia putih kan, putih mengkol gitu kan, terus kayak seperti ngadep ke sana gitu, nggak ngadep ke kita. Nah akhirnya kan saya ngebelin anak-anak ngumpulin masjid ya kan. Lu mau ngeliat masjid, ngumpulin anak-anak masjid. Ngumpulin anak-anak masjid. Lu mau ngeliat pocong nggak? Ini ada pocong nih di masjid. Pada datang lah. Serem juga ya. Iya. Awalnya emang ngiranya pocong, katanya bukan. Bukan. Apa Bang? Buah nangka. Dikarungin. Nangka ternyata kawan. Berarti yang sempat viral kemarin itu nggak ada klarifikasi ya Bang kemarin ya? Nggak ada klarifikasi. Nggak sempat. Berarti ini klarifikasi sekarang nih. Ternyata yang sempat viral itu bukan pocong, tetapi buah nangka yang dikarungin. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bang Ridho Abdul Ghani dengar-dengar mau nikah ya Bang? Oh iya. Iya. Iyalah, semua orang juga mau nikah lah. Iya. Ini calonnya orang mana nih Bang? Hah? Calonnya sih masih bersembunyi ya. Masih bersembunyi. Jadi terus pantengin nih channel ya Bang ya. Iya. Pantau sampai halal. Bisaan. Ini langsung dibikin jedak-jeduk sama Bos Cilepep nih Bang. Langsung jedak-jeduk di sana. Jadi nggak bisa dikasih tahu nih. Nggak bisa. Belum Tapi rencananya kapan Bang? Rencana sih awal tahun ya. Awal tahun. Iya. Berarti ini Desember habis. Januari. Januari Februari lah. Tuh. Sekarang lagi mempersiapkan kecil-kecilan aja dulu. Jadi Bang Ridho Abdul Ghani udah nggak jomblo ya Bang ya? Enggak lah. Masih jomblo sebenarnya, masih jomblo kan belum naik kelamin. belum halal ya. Belum halal.
Tapi untuk diganggu gue udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi cewek-cewek yang pengen deketin nggak bisa bang? Ya hanya sekedar teman ya bisa lah. Oke. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bang Ridho Abdul Goni sekolah SD di Al Munawwaro ya. Al Munawwaro situ. Al Munawwaro sini. Iya, Al Munawwaro 2. Al Munawwaro 2. SMP-nya di MTS 36 36 Rawagabus. MTS 36 MTSN 36 Jakarta. Betul. Oh. Iya. Terus SMA-nya Bang? Aliyah Man 1. Man 1. Man 1. Man 1 mana? Man 1 Jakarta Grogol situ. Grogol. Dekat Roxy. Terus coba Bang ceritain secara singkat pengalaman Bang Ridho Abdul Goni yang masih teringat dari dulu sampai sekarang. Pengalaman zaman sekolah aja mungkin ya. Ya bebas dah, terserah. Iya, zaman sekolah. Dulu tuh zaman sekolah masih MTS itu sebenarnya sih nggak dibilang Badung, nggak Badung, nggak terlalu Badung. Dulu tuh zaman MTS itu kan anak-anak namanya anak sekolah ya. Dulu kan zaman-zaman perang ya, suka-suka tawuran gitu kan. Iya. Nah kalau anak-anak pada tawuran nih apalagi ke arah Teluk Gong kan searah nih sama rumah saya nih sejalur. Nah kan pada BM-BM-an tuh nyampe pom bensin saya turun gitu, nggak ngikut. Bisaan juga. Iya, jadi ngirit ongkos. Ngirit ongkos. Terus kalau misalkan ada hukuman nggak kena itu Bang? Dulu sih sempat dituduh ikut-ikutan. Itu zaman ya sempat dituduh itu sama guru. Ikut-ikutan pas lulusan itu. Lulusan MTS. MTS pas zaman lulusan MTS dituduh sama guru, disangka ikut-ikutan tawuran dan pilok-pilokan baju. Akhirnya diapain tuh Bang? Dihukum lah, dipanggil-panggilin yang orang-orang yang tersebut itu, padahal saya nggak ikut. Terus hukuman yang selama sekolah yang masih diingat sampai sekarang? Cuman disuruh jalan jongkok ya. Jalan jongkok. Lumayan loh 7 putaran. Oh, itu masih biasa. Iya. Masih mainstream ya kan? Mainstream. Kalau untuk zaman SMA-nya itu Alia pas diantri sama kakak ya sekolah. Itu kejebur got. Kejebur got serius. Karena dia berhentinya itu saya nggak tahu kalau itu ada lubang kecil itu got. Nah pas saya ngelangkah turun dari motor itu kaki langsung nyemplung. Lumayan loh, dalam. Gimana itu kaki dua-duanya Bang? Enggak, sebelah doang, sebelah kanan. sebelah kanan doang. Sebelah kanan. Itunya aman. Aman. Hanya ya sampai dengkul lah, cuman kan lumayan ya dengkul ya. Nah, berarti mentok di dengkul ya Bang ya? Sedengkul, dalamnya sedengkul. Masih aman. Masih. Udah gitu kan pas itu ada kesiswaan ya, nutup gerbang. Dia langsung pulang. Ya udah saya pulang. Iya. Beneran dia nggak mau sekolah. Enggak, ya malu lah. Saya itu zaman sekolah itu kalaupun baju kotor sedikit aja nggak mau sekolah sih. Serius. Tensin. Iya. Tensin iya, udah gitu kan namanya kotor kan sangkanya anak jorok, nggak diurus gitu kan. Terus kuliah gimana Bang? Kuliah sih alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Dapat titelnya apa tuh Bang? Titelnya S1 sih. S1. Iya. Jurusan psikologi. Berarti spesi. Iya. Sarjana psikolog iya. gitu ya. Tapi dengar-dengar nih ya, Bang Ridho Abdul Goni ngambilnya jurusan psikolog. Tapi nggak pernah yang namanya gituin manusia itu. Iya nggak bisa lah. Masa gituin manusia yang bener aja. Emang saya pencipta, kan saya bukan pencipta. Bukan bikin Bang. Bukan. Gituin maksudnya. Gituin apa? Memperhatikan ini orang yang gini. Nggak pernah Bang. Kalau itu hanya sekilas-sekilas aja, hanya penilaian pribadi juga itu cuma. Tapi pernah nggak Bang? Kayak merhatiin, oh lu lagi kayak gini ya, gini gitu. Pernah Bang? Ya pernah lah. Enggak, pernah langsung ngomongin langsung? Pernah itu juga pernah. Salah satu contohnya itu kalau boleh kasih tahu ya Bang ya. Itu kalau misalkan contoh nih, misalkan dia lagi kayak gini, oh berarti lagi kayak gini gitu. Iya, pernah. Gimana Bang coba? Ya kayak seperti dia lagi galau kan kelihatan orang galau mah kelihatan ya kan. Oh iya. Udah contoh ringannya itu aja. Terus tapi Bang Ridho ini
kayak jarang ya ngomong mempublikasikan ya. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya di belakang layar aja. Oh, belakang layar. Mau, enggak. Bukan yang nggak berani ya, masalahnya belum pede aja gitu. Oh, belum pede. Iya, belum pede untuk menampilkan diri gitu. Tapi katanya Bang Ridho ini menonjol di bidang pemotoran. Otomotif. Otomotif. Motoran gimana sih? Pernah jadi jasa joki juga ya, Bang? Dulu itu. Oh, berarti coba ceritain pengalaman ya, Bang. Dulu itu zaman Alia itu juga pernah ngejoki ya kan, ngejoki motor yang dia dari yang jatuh pernah, dikejar-kejar polisi pernah. Wih, gitu. Mantap juga. Iya. Itu kalau sekalinya ngejoki dapat berapa, Bang? 50% dari hasil. Berarti gede lah lumayan. Misalkan taruhannya 1 juta. Taruhannya 1 juta, Bang Ridho dapatnya separohnya 500. Iya. Wih, mantap. Duitnya halal haram tuh Bang gitu. Ya, kalau untuk pribadi ya halal lah. Halal. Iya. Karena kerja keras ya, Bang. Kerja itu hitungannya kerja kita. Iya. Berarti seluruh uang yang hasil kerja keras kita jadi halal aja dah, halal. Kalau untuk masalah taruhan ya jangan di inilah. terus nggak mungkin ya Bang Edo itu bisa langsung kenal sama motor, apa penyakit motor dan lain-lain. Itu pasti ada perjalanan dari dulu ya. Coba Bang ceritain dari awal mula Bang Edo ngerti. Awal mula ngertinya sih ya pas saat itu aja. Alia itu kan sering-sering nongkrong di bengkel gitu kan. Cuman kalau untuk masalah untuk hobi di otomotif itu dari kecil. Dari kecil? Iya. Kok bisa Bang? Iya dulu tuh bokap sering bongkar-bongkar motor sendiri gitu, jarang ke bengkel ya. Kalau emang kerusakan kecil ya bongkar sendiri, dari situ dah. Terus Bang Ridho ada niatan mau ngebangun bengkel? Enggak? Ada lah, ada niatan untuk usaha. Diizinin gak Bang? Untuk diizinin, alhamdulillah diizinin, asal lu jadi bos gitu. Oh, jadi bos. Berarti iya. gak boleh jadi montirnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Udah ya, ada pesan-pesan Bang? Sebegini doang ini podcast ya? Iyalah. Nggak ada lagi tanya. Kelama-lamaan nanti Bang. Nggak ada penontonnya kita. Ya udah. Udah kita lupakan tentang masalah bengkel, pengalaman Alia yang kejebur got dan lain-lain ya Bang. Kita pindah ke materi selanjutnya. Banyak yang bertanya Bang tentang masalah remaja. Katanya dulu itu Risnur sudah ada sejak dulu ya Bang ya? Iya sudah ada sejak tahun 2006. 2005 ya? Benar nggak? Iya sekitar tahun segitulah. Oh 2000. Iya, enggak, baru-baru munculnya lagi aja itu. Ya ibarat kan kakak kelas kedua. Oh, berarti itu yang kelas 2. Iya. Nanti kita akan bikin yang Risnur part 1-nya ya. Maksudnya Risnur dari awal mula Masjid Nur Syahid ada, ya kan? Nanti kita bikin. Kita cari narasumber ya. Narasumbernya di rumahnya di Kosambi jauh. Nanti kita panggil. Ini Risnur part 2-nya. Dan Risnur part 3-nya nanti ya. Nanti ya. Risnur part 2 itu kegiatannya dulu apa aja Bang? Pengajian aja. Pengajian. Pengajian 1 malam doang gitu. Iya. Oh. Sebulan. Iya dalam sebulan tuh 4 kali. Oh. Pokoknya dalam sebulan 4 kali. 1 bulan 4 kali. Iya. Malam Sabtu. Sabtu. Habis sisa. Terus dulu itu pembinanya siapa Bang remaja? Pembinanya itu Lutfi ya. Bukan Lutfi deh. Siapa dah? Yang di Al-Nafia itu namanya? Nopi. Oh, Novi. Iya. Ketua. Ya mohon nanti kita insyaallah kita panggil narasumber lainnya. Itu ya Risnur kedua dia tahu semua itu. Risnur kedua. Risnur ketiga. Risnur ketiga awal adanya lagi itu 2017. 2017. Iya. 9 tahun mati. Iya, tenggelam deh. Tenggelam. Nggak tahu kemana. Ngomong-ngomong masalah tenggelam, kita turut berduka cita atas tenggelamnya kapal 402. Iya, kapal TNI. Semoga para prajurit yang sedang ikut pelatihan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan
syuhada. Amin. Karena mereka semua sedang berjuang lagi latihan untuk membela negaranya sendiri. Kita turut berduka cita ya. Nah, terus Risnur ketiga dibangun lagi tahun 2017. Pembinanya langsung Ustadz Muklis ya? Ustadz Muklis. Wakilnya Ustadz Aus. Itu hadroh sudah ada belum Bang? Udah ada. Jadi itu muncul dari Risnur ketiga itu ya ada hadroh gitu. Oh. Jadi pesan-pesan untuk Risnur selanjutnya itu apa Bang? Bisa disebutkan? Sebenarnya jangan ada Risnur selanjutnya ya. Risnur ya udah terakhir ini habis selamanya. Nanti gitu. ada generasi selanjutnya gitu. Selanjutnya berarti nanti ada mati lagi ya. Seakan-akan ada yang tenggelam lagi udah. Ya. Pesannya apa Bang pesannya? Ya untuk Risnur yang sekarang sih ya selalu hadir dalam pengajian ya kan. Ikutin semua program-program yang ada di masjid. Ya udah gitu aja sih. Selalu ya harus istiqomah lah ngikutin yang ada di masjid. Oke, itu ingat ya pasangnya Bang Ridho Abdul Ghani. Dan sekarang alhamdulillah Risnur juga di bawah naungan Prima DMI DKI Jakarta Bang. Alhamdulillah. Udah dapat AdSense, dapat dukungan dari Prima DMI. Masya Allah. Kurang enak apa jadi Risnur ya kan dapat fasilitasnya mewah lah. Untuk yang belum bergabung dengan Risnur ya, ayo bergabung. Kita positif kok, nggak ini kok, nggak terlalu. Nggak kayaknya maling kotak amal nggak mungkin. Kita positif, program-programnya juga positif, nggak ini. Nah, ya pesannya gitu aja Bang. Iya paling gitu. Nah, mungkin hanya itu saja ya podcast kali ini ya Bang ya. Iya. Udah malam. Kita syuting jam berapa? Jam 1 kita sebenarnya persiapannya dari jam 10 gitu. Ya mohon maaf atas tidak nyamanannya ya Bang ya. Ya udah. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Risnur di acara Risa ya. Terus pantengin channel Risnur karena nanti ada acara selanjutnya banyak. Nanti ada Risai. Pasti seru lah, seru. Iya. Pokoknya enggak selalu dakwah. Kita nanti ada yang melencong dikit. Tapi melencongnya ke hal baik. Bagi-bagi pengalaman aja ya. Mungkin hanya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.